Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 197 season 3. Baiklah, chapter kali ini berjudul Pertempuran Tiara part 1. Kembali pada chapter sebelumnya di mana komandan armada pasukan jahat yang datang di medan pertempuran antara pasukan Popido melawan pasukan Lopobia. Robadon yang melihat Kirin bekerja sama dengan pasukan armada jahat langsung mengejar dan menyerang Kirin. Kemudian Kirin pun berkata, "Apa kau mengejarku sampai ke sini? Orang yang biasanya tidak peduli pada keluarga agung sekarang seperti cacing kepanasan." Robadon pun bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan dan siapa orang-orang itu?" Lalu Kirin pun menjawab, "Aku malas menjelaskan dua kali. Sudah kubilang tujuanku adalah menjadi kepala keluarga menggantikan ayah. Orang-orang yang naik di dalam kapal sana adalah calon 10 kepala keluarga agung yang baru. Kami akan menjatuhkan kekuasaan 10 keluarga agung sekarang, lalu menjadi 10 keluarga agung yang baru. Mungkin generasi mendatang akan menyebut ini sebagai revolusi." Mendengar hal itu, Robadon sangat terkejut tentang rencana Kirin. Beralih di tempat Popido Belelir, dengan segala kekecewaan ini dan datangnya armada pasukan jahat, Belerir berencana pergi meninggalkan medan pertempuran. Di sisi lain, Belerir bergumam jika dia malas mengerjakan tugasnya. Ternyata Belerir berencana pergi ke tempat para kepala keluarga. Beralih di tempat di depan Tunas, Belerir sudah tiba. Dia dikejutkan dengan cahaya silau oleh operator pintu yang ada di dalam Tunas. Di sisi lain, Belerir tidak menyangka bahwa Tunas jika dilihat dari dekat sangat besar dan kelihatannya berbahaya. Belerir pun kemudian melihat pesan dari Rahel bahwa Rahel terperangkap di suatu tempat seperti goa karena lekosnya tidak bisa memunculkan lokasinya. Belerir pun berinisiasi akan masuk sendiri ke dalam Tunas. Setelah masuk, Belerir akan mencari seseorang. Entah siapa yang dia cari. Kemungkinan menurut Mimin, orang yang Belerir cari adalah Bam atau Enkidu. Setelah berjalan, Belerir bertemu dengan Popido Tiara yang sedang berlari. Melihat kedatangan Belerir, Popido Tiara dengan sigap langsung menyerang Belerir menggunakan Sensui seperti shuriken. Serangan Popido Tiara mengejutkan Belerir. Pada panel ini pun, serangan Tiara tersebut mampu membuat kedua tangan Belerir terputus. Kemudian Belerir pun merasa kesakitan karena kedua tangannya terputus. Lalu Tiara berkata, "Sudah kuduga pada akhirnya kau akan turun langsung dalam permainan ini. Aku tidak menyangka kita akan kebetulan berpapasan seperti ini. Tapi ini adalah akhir hidupmu, jadi sial sekali." Kemudian Belerir pun berkata, jika kepala keluarga tahu akan hal ini, lalu tanpa basa-basi Tiara dengan kakinya menginjak-injak kepala Belerir. Popido Tiara pun berkata, "Ini kan di luar kapal induk. Peringatanku di keluarga kita lebih tinggi daripada kau. Buat apa aku menuruti perintahmu di luar kapal induk?" Sepertinya otoritas Belerir adalah orang kedua di kapal keluarga Popido jika keberadaannya di dalam kapal induk. Tetapi jika di luar kapal induk, posisi Popido Tiara jauh lebih tinggi. Kembali ke cerita, Popido Tiara kembali berkata, "Aku sempat mencari tahu tentang dirimu, tapi hasilnya nihil. Kenapa seseorang yang hina bisa menjadi wakil kapten? Meski Tuan Kepala Keluarga bilang kau keturunannya langsung, aku tetap tidak percaya. Sebab Tuan Kepala Keluarga tidak punya keturunan langsung setelah Putri Ani Jahat. Dan yang terpenting, kau tidak seperti Tuan Kepala Keluarga yang terhormat. Dari mana asalmu, dengan siapa kau bekerja sama, dan apa yang kau rencanakan?" Flashback ke masa lalu, Belerir yang Belerir ingat tentang tempat asalnya hanyalah lampu merah berderet tanpa ujung, dan orang-orang sedang sekarat di bawahnya. Kemudian Belerir berkata, "Terhormat katamu, yang benar saja. Di menara ini memangnya ada orang yang lebih hina daripada jahat dan 10 keluarga agung?" Kemudian Popido Tiara berkata, "Sekarang aku paham niatmu. Aku tidak peduli pada penilaianmu tentang kepala keluarga, karena kau tidak berhak menilai beliau.
Aku hanya penasaran hal kotor apa yang kau rencanakan dan mengapa Tuan Kepala Keluarga mendukung hal itu. Ayah hanya menginginkan satu hal, 10 keluarga agung dan jahat lenyap dari menara ini, termasuk dirinya sendiri dan keluarga Popido. Jangan bercanda, mana mungkin Tuan Kepala Keluarga mengharapkannya bahkan lebih daripada aku. Tapi tidak mudah bagi Kepala Keluarga Agung untuk memutuskan nyawanya sendiri. Itu sebabnya tugas ini diserahkan padaku. Serangga yang membenci 10 keluarga agung, kau mau menghentikanku demi ayah dan keluarga agung. Pikiranmu itu konyol. Justru ayah menginginkan kehancuran. Aku awalnya juga tidak percaya beliau ingin binasa. Kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak akan paham tentang 10 keluarga agung. Mereka itu hidup di dunia mereka sendiri. Kalian tidak akan bisa memahami ayah sebagai 10 keluarga agung. Kemudian di belakang mereka terlihat seperti ada seseorang yang mendengar percakapan mereka. Ternyata orang tersebut adalah Lopopia Goruro yang sudah dirasuki oleh Enkidu. Lalu Tiara kembali berkata, "Kau tidak bisa mengguriku yang lahir dari tulisan ayah. Siapa orang yang bersekongkol denganmu? Apakah ayah tahu tentang mereka?" Kemudian Bellerin menjelaskan bahwa soal mereka aku juga tidak tahu. Aku hanya kenal dengan mereka setelah perempuan bernama Rahel itu menghubungkan kami lewat Emily. Rahel adalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke kapal induk. Suatu hari dia dan teman-temannya ditemukan oleh Tuan Kepala Keluarga dengan membawa gelang misterius. Setelah itu kami jadi tahu senjata baru dan keberadaan para ranker yang tidak dikenal sebelumnya. Kami bersekongkol karena tujuan yang sama, tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa soal identitas mereka. Tiara pun berkata, "Jadi maksudmu kau menyeret musuh yang tidak dikenal bergabung dalam perang ini?" Tiba-tiba di belakang mereka Gururu berkata, "Kalau mau membiarkannya hidup, bagaimana kau angkat dulu kakimu? Nanti pecah kepalanya." Kemudian Tiara pun menoleh, ternyata Gururu. Tapi setelah diamati kembali ternyata bukan. Kemudian Gururu yang dirasuki oleh Enkidu menyerang menggunakan kadal beracun kepada Tiara. Tiara pun kembali mengeluarkan Shuriken Shinsui untuk membelah para kadal tersebut. Kemudian Tiara menggunakan kakinya untuk menendang Gururu. Tetapi tubuh Gururu berhasil menjadi cair, jadi serangannya tidak kena. Lalu Tiara menggunakan Shinsuinya untuk meledakkan tubuh Gururu. Tetapi hal itu tidak berhasil. Karena Gururu mampu meregenerasi kembali tubuhnya menggunakan kekuatan Enkidu berupa air. Melihat hal itu, Tiara pun terkejut. Kemudian Gururu mengeluarkan sebuah cairan lem untuk membuat Tiara terperangkap. Tutup pada chapter kali ini, Gururu menggunakan anima kadalnya yang bentuknya lumayan besar, lalu mencoba melahap tubuh Tiara hidup-hidup. Tapi Gururu bergumam, perempuan ini dagingnya alot sekali. Baiklah, sekian pembahasan Torogat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.